Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat bergabung kembali pada tutorial online di sesi ketiga, khususnya di mata kuliah proses bisnis. Untuk materi di sesi ketiga di mata kuliah proses bisnis, bahan kajian yang nantinya akan kita diskusikan ini terkait dengan rencana pemasaran. Materi ini merupakan salah satu materi yang urgent rekan-rekan semuanya. Kenapa dibilang urgent? Karena sebaik apapun produk yang kita hasilkan, secanggih apapun produk yang kita hasilkan, tidak akan bernilai ketika kita tidak mengerti cara memasarkan produk kita. Makanya materi di sesi ketiga di sini merupakan materi yang cukup urgent, perlu kita pahami terutama untuk memasarkan produk yang sudah kita perbuat. Sekali lagi untuk materi di sesi ketiga, di sini di mata kuliah proses bisnis, materi yang nantinya akan kita diskusikan terkait dengan rencana pemasaran, terkait dengan produk yang tentunya sudah kita buat. Untuk materi inisiasi yang nantinya akan dibahas terkait dengan materi sesi ketiga di sini, pada inisiasi 3 di sini kita akan membahas modul 3, yaitu yang terkait dengan analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran yang perlu kita lakukan berikut analisis pasar. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Jadi untuk materi di sesi ketiga di sini kurang lebih ada 3 materi pembahasan yang nantinya perlu kita pahami. Yang pertama tentunya yang perlu kita pahami ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran, di mana lingkungan pemasaran itu sendiri nanti dibagi menjadi 2 rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah lingkungan mikro, yang kedua ada lingkungan makro. Berikutnya analisis pasar yang kedua yang perlu kita pahami. Untuk analisis pasar yang perlu kita pahami, nanti kita bisa melihat peluang pasar yang nantinya bisa kita lihat dari 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Selanjutnya di samping analisis pasar yang perlu kita perhatikan adalah potensi pasar. Potensi pasar yang nantinya bisa kita lihat dari jumlah populasi yang nantinya akan menjadi pengguna produk perusahaan. Berikutnya tingkat penggunaan dari suatu produk. Selanjutnya meneliti jumlah pembelian produk. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah harga rata-rata produk dari pesaing yang nantinya yang dianggap relevan, yang nantinya akan dijadikan tolak ukur untuk perusahaan. Berikutnya ada pembahasan yang nantinya perlu kita pahami. Yang berikutnya adalah strategi pemasaran rekan-rekan semuanya. Untuk strategi pemasaran yang nantinya perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami, yang pertama segmentasi pasar lebih dahulu. Yang kedua ada target pasar, ini pun perlu kita pahami. Selanjutnya posisi pasar. Dan yang terakhir ada bauran pemasaran. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan dibahas di inisiasi ketiga itu sendiri. Dan ini pun seiring dengan capaian pembelajaran yang perlu kita pahami. Nantinya akan dibahas di modul keempat, khususnya di modul tentang perencanaan dan pengembangan bisnis yang nantinya bisa rekan-rekan akses di ruang belajar virtual. Nah, untuk materi yang nantinya akan dibahas ada lingkungan pemasaran dan analisis pasar, seperti yang tadi sempat saya jelaskan secara sekilas. Berikutnya ada strategi pemasaran. Ini yang perlu difahami, terutama untuk memasarkan produk yang nantinya akan kita pasarkan. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semuanya.